Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang hitungan gaya batang menggunakan metode Ritter. Jadi pada pertemuan kemarin kita membahas hitungan gaya batang dari sebuah struktur rangka jembatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hitungan gaya batang dari sebuah struktur rangka kuda-kuda atau struktur rangka atap tergambar ini. Jadi kita memiliki sebuah rangka kuda-kuda yang bentangannya selebar 12 meter dan tingginya 4,5 meter ya. Nah, pada kuda-kuda tersebut ini bekerja beban P1 30 kN, P2 60 kN sampai P7 30 kN. Nah, semuanya berarah ke bawah. Jadi kita diminta untuk menghitung gaya batang A4, D3 dan B4. Nah, terlebih dulu kita harus mengetahui sudut alfa dan sudut beta. Kenapa harus kita ketahui sudut alfa dan sudut betanya? Jadi nanti sudut alfa nanti berkaitan dengan kemiringan batang A4 dan sudut beta ini nanti berkaitan dengan kemiringan dari batang D3 ya. Nah, untuk mencari sudut alfa kita bisa menggunakan rumus alfa sama dengan arkes tangen Y per X. Jadi sudut alfanya ini Y-nya adalah sisi segitiga yang berada di depan sudut alfa, sedangkan X-nya itu adalah sisi segitiga yang berimbit dengan sudut alfa. Berarti Y-nya sama dengan 1,5, X-nya sama dengan 2. Nah, berarti alfa sama dengan arkes tangen 1,5 dibagi 2 sama dengan 36,87 derajat. Sedangkan besarnya sudut beta ini kita bisa hitung sama dengan arkes tangen Y. Y-nya itu 3 dibagi X. X-nya 2. Berarti beta sama dengan arkes tangen 3 dibagi 2. Kita peroleh sama dengan 56,31. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dulu reaksi-reaksi peletakan. Jadi pada titik A ini terdapat peletakan sendi, maka di sini ada dua reaksi, yaitu reaksi vertikal kita namakan RAV dan reaksi horizontal yang kita namakan RAH. Kemudian di titik B ini terdapat peletakan roll, berarti hanya ada satu reaksi, yaitu reaksi vertikal RBV. Kemudian untuk mengetahui gaya horizontal RAH ya, kita bisa menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0, artinya jumlah gaya horizontal
yang ada di struktur kita ini sama dengan 0 ya. Nah, ternyata kalau kita lihat gambar gaya horizontalnya hanya satu, yaitu RAH, maka sigma H-nya sama dengan RAH sama dengan 0. Jadi reaksi horizontalnya sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung berapa nilai RAV dan berapa nilai RBV ya, kita bisa lihat struktur dari kuda-kuda kita ini ya. Jadi bentuk dari struktur kuda-kuda kita ini kan simetris ya. Demikian juga beban-beban yang bekerja di atasnya ini juga simetris ya. Oleh karena bentuk dan beban-bebannya itu simetris ya, maka nilai RAV sama dengan nilai RBV ya. Nah, besarnya berapa? Ya, besarnya jumlah dari beban yang ada di sini dibagi 2 ya. Jadi RAV sama dengan RBV sama dengan P1, P2, P3, P4, P5 tambah P6 tambah P7 terus dibagi 2 ya. Sehingga kita peroleh RAV sama dengan RBV sama dengan 180 kN ya. Tetapi perlu diingat bahwa cara mencari reaksi seperti ini hanya berlaku pada struktur rangka batang yang bentuknya simetris dan beban-beban yang bekerja itu juga simetris. Kemudian kita kembali ke gambar kuda-kuda kita ini ya. Jadi kita diminta untuk menghitung gaya batang A4, B4, dan D3. Maka setelah kita hitung reaksi, kita buat potongan ya, melewati batang A4, D3, dan B4 ya. Misalkan kita namakan potongan 1-1. Nah, setelah rangka batang kuda-kuda ini kita potong menggunakan potongan 1-1, maka rangka batang ini akan terpisah jadi 2, yaitu bagian rangka di sebelah kiri dan bagian rangka di sebelah kanan potongan 1-1 ya. Nah, kali ini kita akan menganalisis besarnya gaya batang A4, D3, dan B4 menggunakan potongan rangka di sebelah kiri dari potongan 1-1. Nah, kalau kita memilih bagian rangka di sebelah kiri potongan 1-1, maka batang-batang di sebelah kiri potongan 1-1 kita gambar dengan garis penuh ya. Sedangkan yang berada di sebelah kanan potongan 1-1 kita gambar batang-batangnya dengan garis putus-putus ya, karena ini kita anggap ini tidak nyata yang berada di sebelah kanan potongan 1-1. Kemudian nilai RAV yang tadi sudah kita temukan itu kita tulis di sini ya, ada RAV arahnya ke atas, besarnya 180 kN ya. Selanjutnya kita asumsikan arah dari gaya batang A4, D3, dan B4 ini menjauhi titik buhul ya. Jadi misalkan ini ada B4, kita asumsikan menjauhi titik buhul E, berarti arahnya ke kanan ya. D3 kita asumsikan menjauhi titik buhul E, berarti arahnya ke kanan atas. A4 kita asumsikan menjauhi titik buhul C, berarti arah A4 ke kanan bawah ya. Selanjutnya kita analisis gaya-gayanya menggunakan persamaan
sigma mj sama dengan 0 ya. Di mana titik J-nya itu adalah titik buhul yang berhubungan dengan batang diagonal yang terpotong ya. Terpotong oleh apa? Yaitu terpotong oleh potongan satu-satu ya. Nah, jadi dari gambar ini batang diagonal yang terpotong oleh potongan satu-satu adalah batang diagonal D3 ya. Sehingga titik buhul yang berhubungan dengan batang diagonal D3 itu ada titik buhul D dan titik buhul E ya. Jadi nanti J-nya kita ubah menjadi D dan E. Sehingga persamaan sigma mj sama dengan 0 nanti menjadi 2, yaitu sigma md sama dengan 0 dan sigma me sama dengan 0 ya. Nah, kita mulai dari hitungan sigma md sama dengan 0 ya. Jadi artinya adalah jumlah momen dengan pusat putaran di titik D sama dengan 0 ya. Jadi titik D-nya di sini ini adalah sebagai pusat putaran momen ya. Dengan perjanjian bahwa momen yang berotasi searah dengan jarum jam itu kita kasih tanda plus ya. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi pusatnya di D, kita mulai dari yang paling kiri. Di sini ada RAV. Kita kalikan jaraknya ke D, berarti 8 jaraknya. Nah, RAV membuat putaran searah jarum jam, berarti tandanya positif ya. Kita kasih RAV kali 8 ya. Kemudian ada P1, jaraknya ke D adalah 8 meter ya. P1 membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam, berarti tandanya min ya. Kita tulis min P1 kali 8. Kemudian P2 kita kalikan jaraknya ke D, berarti 6 meter. Putarannya berlawan arah dengan jarum jam, ya, berarti tandanya min ya. Kita tulis min P2 kali 6 ya. Kemudian ada P3, kita kalikan jaraknya ke D, itu ada 4 ya. P3 membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam, berarti kita tulis min P3 kali 4. Kemudian di sini ada P4 ya. Jaraknya ke D ini 2 meter. Putarannya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti kita tulis min P4 kali 2 ya. Kemudian di sini ada gaya batang B4, jaraknya ke D ini adalah 2 kali 1,5, ini berarti 3 ya. Nah, B4 membuat putaran berlawan arah dengan jarum jam, berarti tandanya min, berarti kita tulis min B4 kali 3 ya. Kemudian gaya batang D3 ini tidak membuat putaran terhadap D ya. Berarti lengannya 0 ya, berarti kita tulis D3 kali 0. Kemudian A4 ini ke D, dia juga tidak membuat putaran, berarti lengannya 0 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian suku-suku yang dikalikan 0 bisa kita coret ya. Terus RAV kita ganti 180, P1 30, P2 60, P3 60, P4 60, min B4 kali 3 sama dengan 0 ya. Nah, setelah kita jumlahkan ya, akhirnya kita temukan 480 min B4 kali 3 sama dengan 0. Sehingga B4-nya sama dengan 480 dibagi 3 sama dengan 160 kN ya. Ternyata hasil hitungan kita bertanda positif ya. Berarti gaya batang B4 itu adalah tarik.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai gaya batang A4 ya. Untuk menghitung nilai gaya batang A4 nanti kita akan menggunakan persamaan sigma ME sama dengan 0 ya. Jadi pusatnya nanti di E ya. Tetapi karena A4 ini miring, maka kita kesulitan untuk menentukan jarak tegak lurus dari gaya batang A4 ke E ya. Jadi lengannya ke E ini berapa? Itu agak sulit ya. Maka A4 ya kita uraikan dulu menjadi dua gaya ya. Jadi ke arah horizontal ya itu menjadi A4 cos 36,87 ya. Kenapa ini cos 36,87? Karena sudut yang di sini tadi alfa sama dengan 36,87, maka sudut yang berada di antara A4 dan garis bantu horizontal ini juga 36,87 ya. Kemudian uraian ke arah horizontal ini menjadi A4 sin 36,87 ya. Sehingga nanti jaraknya ke E ini menjadi lebih jelas, yaitu kalau A4 cos itu jaraknya 3 kali 1,5 jadi 4,5. Sedangkan A4 sin ini tidak membuat putaran ke titik E ya, sehingga lengannya 0 ya. Nah, kembali ke persamaan sigma ME sama dengan 0. Artinya jumlah momen dengan pusat putaran di titik E sama dengan 0 ya. Nah, pusatnya di titik E ya. Kita mulai dari yang paling kiri ada RAV ya. Jaraknya ke E 6 meter. RAV membuat putaran searah jarum jam berarti plus, kita tulis plus RAV kali 6 ya. Kemudian P1 jaraknya ke E 6 juga, tapi putarannya berlawanan arah dengan jarum jam berarti min, berarti kita tulis min P1 kali 6 ya. Lalu ada P2, kita kalikan jaraknya ke E 4. P2 membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam berarti kita tulis min P2 kali 4 ya. Kemudian ini ada P3 ya. Kita kalikan jaraknya ke E, ini 2. Yang membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam berarti min, kita tulis min P3 kali 2. Kemudian ada P4. Nah, P4 ini tidak membuat putaran ke E ya, berarti kali 0 ya. Kemudian ada A4 cos 36,87. Ini jaraknya ke E ini adalah 4,5 ya. Dia membuat putaran searah jarum jam, berarti tandanya plus. Kita tulis plus A4 cos 36,87 kali jaraknya 4,5 ya. Kemudian ada A4 sin 36,87, dia tidak membuat putaran ke E, berarti jaraknya 0 ya. Kita kalikan A4 sin kali 0 ya. Terus ada D3, gaya batang D3 ini tidak membuat putaran ke E, berarti lengannya 0, berarti kita tulis D3 kali 0. Kemudian B4 tidak membuat putaran juga ke E, berarti lengannya 0, kita tulis B4 kali 0 sama dengan 0 ya. Kemudian yang suku yang dikalikan 0 bisa kita coret ya. Terus nilai RAV kita ganti 180, P1 30, P2 60, P3 60 ya. Plus A4 cos 36,87 kali 4,5 sama dengan 0. Setelah kita jumlahkan, ini menjadi 540 ditambah A4 cos 36,87 kali 4,5 sama dengan 0 ya. Maka A4-nya bisa dicari dengan cara 540 kita pindah ruaskan menjadi
min 540 dibagi 4,5 cos 36,87 ya. Ternyata hasilnya adalah min 150 kN ya. Karena bertanda min maka A4-nya berarti tekan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gaya batang D3. Nah, untuk menghitung gaya batang D3, kita bisa menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0 dan atau sigma V sama dengan 0. Nah, karena D3 ini miring, maka nanti kita tidak bisa menjumlahkannya ke dalam persamaan sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Ya. Oleh karena itu, maka gaya batang D3 ini kita uraikan menjadi dua, yaitu ke arah horizontal menjadi D3 cos 56,31 ya. 56,31 ini sudut beta yang di sini ya. Kemudian yang ke arah vertikal ini D3 sin 56,31 ya. RAV-nya kita tulis di sini, RAV sama dengan 180 kN. Selanjutnya kita gunakan persamaan, misalkan yang pertama, persamaan sigma H sama dengan 0, artinya jumlah gaya horizontal sama dengan 0 ya. Nah, kita perhatikan gaya horizontal yang berada di gambar kita ini ada 3 butir, yaitu A4 cos 36,87, kemudian ada D3 cos 56,31 dan B4 ya. Ketiga gaya itu arahnya ke kanan, maka nanti dalam persamaan kita tulis plus ya. Jadi plus A4 cos 36,87 plus D3 cos 56,31 plus B4 sama dengan 0. Kemudian A4-nya kita ganti dengan nilai A4 yang sudah kita temukan tadi, yaitu min 150. B4-nya kita ganti 160. Setelah kita jumlahkan, ini kita peroleh 40 plus D3 cos 56,31 sama dengan 0. Nah, D3-nya kita bisa ngitung dengan cara 40-nya ini kita pindah ruaskan menjadi min 40, kemudian dibagi cos 56,31. Ya. Hasilnya ini adalah min 72,11 kN. Ya. Ternyata hasilnya tekan ya, karena ini bertanda min ya. Selanjutnya apabila kita menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0 ya, atau jumlah gaya vertikal sama dengan 0, kita jumlahkan semua gaya vertikal yang ada di sini ya, ternyata banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gaya ya. Dengan catatan, kalau gayanya ke arah atas, tandanya plus, ke bawah min ya. Ya, mulai dari RAV ke atas berarti plus RAV, P1 ke bawah min, P2 ke bawah min, P3 ke bawah min, P4 ke bawah min. Lalu ini ada A4 sin 36,87 ke bawah, berarti min ya. Min A4 sin 36,87. Kemudian ada D3 sin 56,81 ya. Arahnya ke atas berarti plus, kita tulis D3 sin 56,31 sama dengan 0 ya. Kemudian kita ganti RAV-nya 180, P1 30, P2 60, P3 60, P4 60, dan A4-nya ini min 150 ya.
Sehingga ini ada min kali min ya. Nanti menjadi plus ya. Terus ditambah D3 sin 56,31 sama dengan 0 ya. Kemudian yang angka-angkanya ini kita jumlahkan menjadi 60 plus D3 sin 56,31 sama dengan 0. Sehingga D3-nya bisa kita hitung. 60-nya kita pindah ruas menjadi min 60 dibagi sin 56,31 sama dengan min 72,11 kilonewton ya. Ya, ternyata hasilnya juga sama dengan hasil yang kita peroleh ya dari hitungan sigma H sama dengan 0 ya. Jadi karena hasilnya sama ya, kalau kita disuruh memilih ya, otomatis kita milihnya yang gayanya lebih sedikit ya. Misalkan di sini kalau kita lihat gaya horizontalnya kan hanya 3 ya. Maka untuk mencari D3 ini ya, ini lebih mudah apabila kita menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0 ya. Dan biasanya kalau dalam soal itu biasanya yang diminta itu hanya satu hitungan. Yang penting saudara bisa menemukan nilai D3-nya ya. Entah itu menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0 atau sigma W sama dengan 0. Silahkan dipilih yang menurut saudara paling mudah ya. Oke, saya kira materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahami dengan baik ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.